Shalom, perkenalkan nama saya Gisela Princess Casalia Lesar. Saya berasal dari SMA Negeri 20 Surabaya. Saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 15. Di sini saya akan menyampaikan sedikit renungan yang berjudul tentang Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang sejati. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Sebelum itu kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan Kau memberikan hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian, yaitu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Setelah kita memuji nama Tuhan, setelah ini kita akan menyembah dan meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku dari Miselia Thea Cover.
Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita menyembah nama Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tadi kami sudah menyanyikan lagu pujian kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan renungan Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi rema bagi setiap orang ya Tuhan, yang memerlukan ya Tuhan, memerlukan pengharapan, kekuatan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang mau menyampaikan Tuhan. Kiranya kami bisa menyampaikan dengan baik, seturut dengan firman-Mu, dan Kau lancarkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa, permohonan, ucapan syukur ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Shalom. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sedikit renungan yang berjudul tentang Tuhan Yesus, sumber kekuatan yang sejati. Kita bisa buka di Mazmur 54 ayat 6. Dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kita mengerti di dalam dunia ini kita hanya sementara. Kita sering dijumpai oleh berbagai macam masalah, musibah, cobaan yang terjadi di luar pikiran kita, sehingga kita merasa putus asa, hilang pengharapan, dan memiliki pikiran untuk mengakhiri kehidupan kita karena merasa mungkin jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, mendingan saya mengakhiri hidup saya.
banyak orang yang berpikir seperti itu, berpikir pendek, karena mereka kebanyakan kehilangan pengharapan, kehilangan janji Tuhan, bahkan mungkin tidak mengenal janji Tuhan. Pasti setiap anak Tuhan ataupun setiap murid Tuhan tidak mungkin berpikir seperti itu, karena setiap kita pasti merasa bahwa Tuhan memiliki kasih dan kita diharapkan untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saya sungguh menyadari perasaan setiap orang itu pasti ada masanya, bahwa dalam hidup seseorang ada masalah, perasaan sering terombang-ambing, dan namun apakah kita harus pasrah akan realita kehidupan kita sesungguhnya? Tentunya enggak kan? Tentunya tidak, bukan? Lantas apakah yang harus kita lakukan? Nah, poin-poinnya itu sudah pastinya kita harus bersabar. Yang pertama, kita harus bersabar. Sabar adalah salah satu hukum kasih ya. Kasih itu sabar. Jadi kita harus menaati dan kita harus melakukan kesabaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tuh harus bersabar dan berserah. Berserah itu apa sih? Berserah itu menyerahkan hidup kita, menyerahkan hati kita seluruhnya dalam tangan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan ini akan bekerja dalam hidup kita, dan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan tanpa rasa khawatir, dan kita akan merasakan kedamaian itu tersendiri, damai sejahtera. Dan sabar dengan kondisi yang sedang tidak baik itu merupakan ajakan dari firman Tuhan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus ya. Rasul Paulus pernah berpesan melalui tulisannya di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Seringkali kita mungkin saat berpengharapan kepada Tuhan ataupun berharap kepada seseorang, kita sering kecewa. Tapi kalau jika dengan Tuhan, kita tidak mungkin ada rasa kecewa sekalipun, karena kita percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita. Ketika kita percaya dan kita mengharap hanya kepada manusia, itu adalah ujungnya kecewa. Dan sabarlah dalam kesesakan. Seringkali kita dihadapkan dalam kesesakan, kita tergesa-gesa untuk menyelesaikan semua masalah. Seharusnya kita harus bersabar, karena di dunia ini tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses, yaitu proses dalam menyelesaikan masalah, proses dalam hidup ini. Kita tidak bisa tergesa-gesa, melainkan kita harus memiliki hati yang sabar. Kita harus konsisten, kita harus sabar, bahwa kita percaya dan sabar bahwa semua badai kehidupan ini akan segera berlalu, dan kita sendiri akan bebas dari segala masalah ini. Mungkin ya, masalah tidak akan bebas dalam diri kita. Kita setiap hari punya masalah, pasti. Tetapi oleh masalah itu kita dibimbing untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih berserah kepada Tuhan, karena kita jika ada masalah kita bersandar kepada Tuhan. Dengan itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan sumber-sumber kekuatan itu di dalam hati kita agar kita tidak menyerah, kita selalu bersemangat menjalankan kehidupan ini. Seringkali kita dijumpai dengan berbagai macam masalah yang di luar pikiran kita. Mungkin kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita dikecewakan oleh orang yang kita selama ini dekat, ataupun kita merasa gagal untuk mencoba segala hal ataupun ujian-ujian yang ada. Tetapi percayalah, di setiap badai kehidupan ini nyata sekali bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia selalu menyertai kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu menyertai, dan dia selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalankan hidup, kuat untuk menjalankan cobaan kehidupan ini yang sangat-sangat sering mengecewakan. Karena itu
Saya memberi judul Tuhan sumber kekuatan yang sejati karena Dia selalu sejati memberikan kekuatan kepada setiap umat manusia. Dia rela disalib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus itu sangat sayang, sangat mengasihi setiap manusia, sehingga Dia rela mati untuk gantikan dosa kita, gantikan dosa-dosa kita, sehingga saat ini kita dibebaskan. Kita percaya kepada Tuhan karena Dialah sumber pengharapan, Dialah sumber juru selamat kita, dan hanya Tuhan yang dapat menyertai kita dimanapun kita berada. Bersabar berarti kita meyakini bahwa apa yang kita dapati adalah pencobaan yang datang dari Tuhan, dan akan ada berkat terselubung dari cobaan-cobaan. Dan saat melewati badai kehidupan, badai masalah kehidupan, itu pasti ada berkat di balik semua itu. Dengan ketekunan dan kesetiaan untuk melewati semuanya, kita bisa berpikir, kita bisa merenungkan bahwa ternyata Tuhan memberikan masalah ini ada berkatnya ya. Ada misalnya, jujur saya mau sharing tentang papa saya. Papa saya mengalami sakit stroke. Di situ saya kaget karena papa saya adalah orang yang menurut saya badannya besar, dia tidak akan pernah sakit. Tetapi Tuhan mengizinkan papa saya sakit, sehingga beberapa bulan tinggal di rumah sakit. Saya merasakan sekali rasanya tinggal di rumah sakit. Bagaimana rasanya itu, saya sangat menyadari bahwa sakit itu nggak enak ya. Walaupun saya nggak sakit, tapi menjaga orang sakit ataupun sakit di rumah sakit itu rasanya tidak enak. Lebih baik kita sehat. Dan puji Tuhan papa saya sudah sehat. Mungkin memang butuh pemulihan, mungkin papa saya butuh pemulihan, tetapi puji Tuhan sekarang sudah bisa berjalan, sudah bisa berolahraga, bekerja. Di balik itu semua, saya mengingat-ingat papa saya dulu sudah tidak bekerja karena latar belakang sakitnya itu. Dan juga saya sangat bersyukur sekali, Tuhan sangat menyayangi papa saya, mengasihi papa saya. Saya merenungkan bahwa papa saya tuh masih diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sangat ditolong. Karena sebagian besar yang memiliki penyakit itu tidak dapat kuat, tetapi papa saya selalu berpengharapan dan memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh dari penyakit itu, sehingga Tuhan mengizinkan papa saya sembuh. Sehingga selama 1 tahun papa saya mungkin tidak bekerja untuk pemulihan, dan puji Tuhan saat ini papa saya sudah mendapatkan pekerjaan yang papa saya suka. Dan saya selalu mendoakan papa saya untuk selalu sehat dan bisa melihat anak-anaknya sukses dan juga bisa meninggikan dan selalu menyertai, dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anaknya dan orang tua. Tuh. Lalu yang kedua, kita harus memiliki kekuatan serta kemampuan untuk meminimalisasi masalah. Jadi kita harus memiliki kekuatan agar kita tidak gampang menyerah. Jadi kita harus selalu kuat apapun yang kita lalui, dan kemampuan untuk menyelesaikan dengan hikmat. Karena jika kita menyelesaikan dengan hikmat, pasti semuanya hasil itu akan keluar dengan bijaksana ya. Sebabnya Tuhan selalu berkata, Tuhan itu selalu menyertai, Dia selalu memberikan kekuatan, karena kekuatan berasal dari Tuhan. Jika Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka janganlah kita larut dalam kesedihan. Jadi kita harus memiliki sukacita, kita harus memiliki rasa damai bersama Tuhan. Bila kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, janganlah kita terlalu khawatir, karena menurut saya manusia di sini tidak akan abadi, dan semuanya ini dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan, karena hanya Dia adalah sumber kekuatan dan penolong yang setia bagi kita. Jika kita berseru kepadanya dan selalu memanggil nama Tuhan. Ingat ya, jika semua mampu melewati badai masalah, dengan setiap firman-firman Tuhan kita bisa setia, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan dari Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kita harus bukan merasa bahagia di saat dicobai, tetapi kita harus merasa tetap percaya bahwa semua pencobaan ini datang atas izin Tuhan, dan kita nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dan kita harus berbahagia di dalam pencobaan yang ada. Sebab apabila kita sudah tahan uji, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menjanjikan semua itu berdasar pada firman Tuhan, dan di sini saya percaya bahwa kekuatan yang berasal dari Tuhan itu abadi dan tidak akan hilang. Tuhan Yesus selalu menyertai kita apapun dan kapanpun. Di saat meskipun kita banyak dosa, kita adalah manusia yang berdosa, kita mungkin memang melakukan banyak kesalahan yang sering mengecewakan hati Tuhan, yang sering mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu berfirman bahwa Dia akan mengampuni kita seberapa besar pun masalah kita. Janganlah kita merasakan kita tidak layak, tapi datanglah kepada Tuhan dan meminta pertobatan, pengampunan, dan hiduplah bersama Tuhan. Tuhan selalu melayakan setiap orang, dan Tuhan tidak pernah sekalipun menghina orang-orang yang berdosa, melainkan Dia akan membantu kita untuk keluar dari dosa itu, sehingga kita bisa bebas dari dosa itu dan mengalami pertobatan, sehingga hidup kita mengalami lahir baru, mengalami hidup yang baru. Dan saya mau merenungkan dan sharing bahwa kekuatan hanya berasal dari Tuhan. Jika kita sudah melakukan semuanya dengan baik, kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan jika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang susah, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan haruslah kita melibatkan Tuhan. Justru kita harus memprioritaskan Tuhan di nomor 1, bahwa kita melakukan semua ini berdasarkan kekuatan Tuhan. Apa yang kita lewati itu sudah berasal dari Tuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan dan bukan dari kekuatan kita sendiri. Dan saya mengingat firman Tuhan, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia harus setia juga dalam perkara besar. Tuhan selalu menyertai kita, Dia selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah memandang sebelah mata kita, seberapapun hina kita. Mungkin di mata manusia kita sangat hina, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita, dan Dia merasa bahwa kita adalah anak-anaknya yang selalu dibutuhkan untuk kasih sayang, untuk dikasihi, untuk selalu berikan kekuatan. Itu Tuhan, karena Dia adalah Bapa dalam hidup kita. Hidup ini seringkali mengecewakan, mungkin karena kita berpikir bahwa kita sering membeda-bedakan hidup kita kepada hidup orang lain, sehingga kita timbul rasa iri, tidak bersyukur, insecure, ataupun merasakan semua ini sia-sia, ataupun kami merasakan semua ini tidak ada ujungnya, dan selalu sombong jika di atas, di bawah selalu gengsi. Itu seharusnya tidak kita lakukan ya, karena apapun kehidupan yang Tuhan berikan, kita harus mensyukuri itu. Kita harus bersyukur Tuhan beri apa dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan loh. Dia selalu mencukupi kehidupan kita, kebutuhan kita
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memenuhi hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan kekurangan ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dibimbing oleh Tuhan, di saat saya berada di titik nol bersama keluarga, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, melainkan Dia mengangkat saya lagi. Dia tidak meninggalkan saya, Dia tidak membiarkan saya kekurangan, Dia tidak membiarkan saya kelaparan, Dia selalu mencukupi. Puji Tuhan sekali, saya merasakan kasih Tuhan dari dulu sampai sekarang. Saya pelayanan di gereja, saya merasakan bahwa hidup saya sudah saya berikan kepada Tuhan. Saya sudah serahkan hidup saya. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang mengambil alih hidup saya, sehingga saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi kita remaja, kita harus merasa bahwa kita bisa menolong teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, dan kita bisa selalu memberikan cerita-cerita kebaikan Tuhan sehingga dia bisa mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa sih. Tuhan Yesus tuh selalu menyertai kita loh. Dia tidak pernah meninggalkan saya loh. Dalam hidup saya diberikan kesehatan lagi loh. Saya diberikan kesembuhan loh. Jika percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan, karena hanya Tuhan yang menyelamatkan dan rela mati untuk menebus dosa manusia. Dan kita harus menjadi garam dan terang bagi teman-teman kami, teman-teman saya, teman-teman kalian pasti bisa untuk menjadi garam dan terang dalam hidup sehari-hari, karena kita adalah minoritas di Indonesia ataupun di negara ini. Sebaiknya kita menerapkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan apa, kita lakukan. Tuhan Yesus merupakan Tuhan yang setia dan benar. Firman Tuhan harus kita lakukan dan kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu akan memperoleh buah yang sangat-sangat baik, dan kita harus menuai dengan kebaikan. Saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan yang sejati. Dia selalu memberikan kita kekuatan, dan Dia selalu sejati, Dia selalu setia. Apapun kondisi kita yang kita hadapi, Dia selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan tanpa meninggalkan kita di kondisi apapun. Baiklah, setelah ini saya akan menaikkan penyembahan yang berjudul Bejanamu. Kukulakan di jiwaku ketenangan batinku, akan dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Bapa.
bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu, kami tinggikan Kau seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, memuliakanmu. Haleluya. Setelah kita sudah mendengarkan renungan dan saya sudah menyampaikan renungan tentang Tuhan sumber kekuatan yang sejati, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur sudah disertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang memiliki masalah Tuhan dan sedang mengalami pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, Kau sertai kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan yang baru Tuhan. Dan kiranya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan kami juga mengandalkan dan memprioritaskan kekuatan berasal dari Engkau Tuhan. Karena Engkau saja Tuhan yang dapat menyertai kami, Engkau dapat memberikan kami hidup yang baru, kekuatan yang baru dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas dan juga menghadapi masalah, ujian, cobaan ini Tuhan. Berikanlah kami pengharapan yang penuh, percaya bahwa hanya Engkau yang memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami percaya rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang baik Tuhan, tidak menimbulkan kecelakaan. Dan Engkau memiliki kehidupan yang baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi terang di dunia ini Tuhan. Dan juga kami juga mau menerapkan segala firman-firman ini Tuhan
rema-rema ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan kami. Ubah hati kami menjadi hati yang baru Tuhan. Berikanlah kami kekuatan yang baru juga Tuhan, hari demi hari, sehingga setiap harinya kami bisa hidup baru Tuhan, dan hidup kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dan kami mau berikan ucapan syukur ini ya Tuhan, dan juga permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian renungan harian kami yang saya baik.